Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahul nur, kaifa halu? Bi khair walhamdulillah. Baik, nabtadi bi qiraah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah peserta didik sekalian, bertemu kembali dengan Mukhayyarah SAG, Guru MTSN 8 Ngawi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua ya? Baiklah, marilah kita ikuti materi selanjutnya. Baiklah peserta didik sekalian, pembelajaran bahasa Arab kelas 9 hari ini materinya adalah penggunaan la an-nahiyah dan lam dalam kalimat ya. Jadi materinya adalah penggunaan la an-nahiyah dan lam dalam kalimat. Oke. Untuk KD yang kita pelajari ya, yaitu KD 3.5, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Nuzulul Quran wal Aidani yang melibatkan tindak tutur melarang melakukan suatu pekerjaan dengan memperhatikan susunan gramatikal la an-nahiyah atau lam plus fi'il mudhari dan al-mazid minal fi'li sulasi ya. Tapi untuk pertemuan kali ini yang kita pelajari adalah khusus la an-nahiyah dan lam. Ya. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan fungsi la an-nahiyah dan lam dengan tepat. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan la an-nahiyah atau lam plus fi'il mudhari dalam kalimat dengan benar ya. Jadi tujuan pembelajaran dari KD 3.5 ya pada pertemuan kali ini dua ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, la an-nahiyah dan lam itu sering disebut dengan adawatul jawazim. Adawatul jawazim itu apa? Ya, lam dan la itu. Nah, adapun fungsinya ya, huruf yang berfungsi menjadikan fi'il mudhari berharokat akhir sukun. Ya, jadi lam dan la itu merupakan huruf yang berfungsi menjadikan fi'il mudhari berharokat akhir sukun atau disebut dengan majzum. Ya. Oke. Nah, sekarang la an-nahiyah. La an-nahiyah itu artinya jangan atau melarang. Ya, jadi la an-nahiyah itu digunakan untuk kalimat larangan atau melarang ya. Nah, kemudian cirinya yang kedua, fi'il mudhari yang didahului la an-nahiyah ini pasti diawali huruf ta. Jadi diingat ya, diperhatikan di sini. Jadi la an-nahiyah itu artinya jangan. Ya. Kemudian fi'il mudhari yang didahului la an-nahiyah itu diawali huruf ta. Oke. Sekarang lam. Ya. Lam itu artinya tidak atau belum. Ya. Kemudian lam ini tidak sama dengan la an-nahiyah tadi. Ya. Kalau lam, ini fi'il mudhari yang didahului lam itu bisa diawali oleh huruf apapun. Ya, jadi pelaku siapapun itu bisa menggunakan lam. Ya, jadi tadi kalau la an-nahiyah itu fi'il mudhari'nya harus diawali ta, tapi kalau lam ini bisa diawali huruf apapun. Karena lam itu bisa dipakai oleh siapapun ya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Adapun persamaan la dan lam ya, coba diperhatikan. Yang pertama, la dan lam itu sama-sama bisa dipakai untuk fi'il mudhari.
Sedangkan fi'il madhi bisa pakai atau tidak? Tidak bisa, ya. Jadi la dan lam itu hanya dipakai untuk fi'il mudhari. Tuh ya. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang didahului la atau lam itu tandanya sama, yaitu sukun atau membuang huruf nun. Nah, ini ya. Nah, saya ulangi, persamaan la dan lam yang pertama, ya. La dan lam itu hanya bisa dipakai untuk fi'il mudhari. Ya. Yang kedua, fi'il mudhari yang didahului la atau lam tandanya sama, yaitu sukun atau membuang huruf nun. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perbedaan la dan lam. Ya, yang pertama, la hanya bisa dipakai untuk fi'il mudhari yang pelakunya orang kedua. Nah, orang kedua itu siapa? Nah, ini ya. Di sini sudah Ibu tuliskan ya, orang kedua itu anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Ya. Mungkin kalian bertanya, loh di sini kok antuma ada dua? Nah, ini antuma yang depan, ini antuma yang mudzakkar. Ya. Kemudian antuma yang belakang, ini antuma untuk yang muannas. Ya. Anta, kamu laki-laki. Nah, satu orang. Kemudian antuma, kamu berdua. Nah, laki-laki. Kemudian antum, kamu sekalian, laki-laki. Sedangkan anti itu kamu, ya, perempuan, satu orang. Antuma, kamu berdua, perempuan. Antuna, kamu sekalian, perempuan. Ya. Kalau dilihat di sini ya, tadi la hanya bisa dipakai untuk fi'il mudhari yang pelakunya orang kedua. Nah, orang kedua itu berarti kamu ya. Kamu baik satu orang, dua orang maupun kamu sekalian. Nah, itu orang kedua. Ya. Oke. Sedangkan lam itu bisa dipakai untuk semua fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari. Ya, biasanya kalian sudah hafalan untuk fi'il mudhari itu ada 14 pelaku atau dhamir ya. Mulai huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya. Jadi 14 pelaku ini fi'il mudhari'nya bisa memakai lam. Ya. Nah, ini jadi perbedaan la dan lam. Oke. Kita lanjut sekarang. Tanda majzum atau sukun itu ada 4 macam. Nah, yang pertama, sukun sesungguhnya. Nah, sukun sesungguhnya itu yang bagaimana? Yaitu selain af'alul khamsah dan yang berakhiran huruf ilat. Ya, huruf ilat itu huruf penyakit. Nah, hurufnya apa? Ini alif, ya, dan wawu. Ya. Nah, contohnya lam yaktub, la taktub. Nah, di sini disukun. Nah, ya kan? Nah, ini namanya yang sukun sesungguhnya. Ya. Oke. Sekarang yang kedua, sukun dengan membuang nun. Nah, bila termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu ya dari kata khamsah berarti 5 ya pelakunya. Nah, di sini. Hum, huma, antuma, antum, dan anti. Nah, itu ya. Jadi af'alul khamsah itu di sini ya. Oke. Contohnya ya, di sini Ibu ambil 2 ya, anti dan antum ya. Contoh yang anti ya. Anti itu fi'il mudhari'nya ya, kalau ngambil dari sini taktubina. Anti taktubina. Nah, sebelum fi'il mudhari' di sini kalau diawali la, maka tandanya ini tadi ya, dengan membuang nun ya. Makanya asalnya taktubina menjadi la taktubi.
Jadi nonnya hilang. Kenapa kok hilang? Karena di depannya didahului la an-nahiyah. Nah, jadi ada penyebabnya ya. Tidak asal membuang nun ya. Oke. Kemudian antum. Nah, antum ini fi'il mudhari'nya taktubuna kalau ngambil dari fi'il ini ya. Antum taktubuna. Nah, kalau di depannya diawali la an-nahiyah, maka tandanya juga sama tadi ya. Jadi membuang nun ya. Asalnya taktubuna, kalau didahului la an-nahiyah, maka nunnya harus dibuang ya. Oke. Yang ketiga, sukun dengan membuang huruf ilat ya. Tadi sudah Ibu sebutkan, huruf ilat itu alif, ya, dan wawu ya. Kalau ketiga huruf itu berada di akhir fi'il ya, kemudian di depannya kok ada lam atau la, maka huruf ilatnya harus dibuang ya. Di sini contoh yaski. Nah, kalau di depannya didahului, ini contohnya lam ya, dahului lam, maka ya-nya di sini dibuang ya. Oke. Kemudian yang keempat, sukun dengan harokat fathah. Nah, yaitu apabila berakhir dengan tasydid pada huruf terakhir. Nah, jadi sukun dengan harokat fathah. Nah, ini contohnya tamurru. Nah, ini ada tasydid di sini ya. Nah, maka bila fi'il ini diawali atau didahului la atau lam, maka di sini harus berharokat fathah. La tamurro. Nah, gitu ya. Kemudian yadhunnu. Yadhunnu. Nah, ini contohnya yang lam ya, menjadi lam yadhunna. Nah, jadi yang menyebabkan fathah huruf terakhir di sini karena diawali la an-nahiyah atau lam. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut peserta didik sekalian. Nah, sekarang contoh la an-nahiyah ya. Contoh kalimat melarang. Nah, itu ya. Yang pertama, la tajlis alal maktabi ya Ahmad. Nah, la tajlis alal maktabi ya Ahmad. Nah, di sini ya. La tajlis, jangan kamu duduk di meja, wahai Ahmad. Nah, memang meja bukan tempat untuk duduk ya, makanya dilarang di sini ya. La tajlis alal maktabi ya Ahmad, jangan kamu duduk di meja, wahai Ahmad. Nah, itu. Contoh berikutnya, la tajlisi alal maktabi ya Hamidah. Jangan kamu duduk di meja, wahai Hamidah. Ya, ini contoh yang mu'annas. Nah, ya, di sini asalnya ada nunnya, ya. Di nunnya hilang karena di depannya ada la an-nahiyah. Ya. Contoh berikutnya, la tajlisa alal maktabi ya Ahmad wa Ali. Jangan kamu berdua duduk di meja, wahai Ahmad dan Ali. Ini kalimat larangan bila yang dilarang dua orang. Nah, ini asalnya tajlisani, tapi karena di depannya ada la an-nahiyah, maka tandanya nonnya harus dibuang. Nah, gitu ya. Berikutnya yang keempat, ayyuhat talamid la tajlisu alal maktabi. Ayyuhat talamid la tajlisu alal maktabi. Wahai murid-murid, jangan kamu sekalian duduk di meja. Nah, jadi wahai murid-murid, jangan kalian duduk di meja. Nah, itu ya. Kenapa di sini Ibu kasih contoh fiil yang sama ya? Tujuannya
biar kalian bisa membedakan ya. Oh, kalau yang dilarang satu orang laki-laki itu seperti itu ya. Kemudian bila yang dilarang satu orang mu'annas itu seperti ini ya. Bila yang dilarang dua orang itu tandanya seperti ini. Dan yang terakhir, bila yang dilarang jamak ya, at-talamid itu kan jamak ya. Nah, ini tandanya seperti ini ya. Jadi tujuan ibu memberi contoh yang sama itu biar bisa membedakan itu ya. Oke, kita lanjut contoh lam. Nah, sekarang ya, yang pertama, Ahmad lam yajlis alal maktabi ya. Ahmad tidak duduk di meja. Nah, kemudian yang kedua, Hamidah lam tajlis alal maktabi. Hamidah tidak duduk di meja. Berikutnya, Ahmad wa Ali lam yajlisa alal maktabi ya. Jadi Ahmad dan Ali tidak duduk di meja. Nah, kemudian yang keempat, at-talamidu lam yajlisu alal maktabi. Murid-murid tidak duduk di meja. Nah, ini juga ibu kasih contoh fiil yang sama ya. Tujuannya sama ya seperti tadi. Jadi kalian bisa biar bisa membedakan ya. Nah, ini. Jadi tadi ketika di depan ibu sudah menjelaskan lam ini bisa dipakai oleh semua orang ya. Jadi huruf awalnya itu bisa berupa huruf apapun ya di sini ya. Di sini ya, kemudian tak, di sini ya lagi ya, kemudian ya lagi. Nah, tapi kan untuk fiil yang bermacam-macam ya. Kenapa? Karena lam itu bisa dipakai oleh semua orang ya. Oke, kita lanjut. Nah, baiklah peserta didik sekalian. Nah, sekarang at-tamrinat ya, latihan. Yang pertama latihan untuk la ya. Nah, di sini ibu kasih contoh, Sufyanu yatakallamu 'indal khutbati. Sufyan bercakap-cakap ketika khutbah. Nah, kan khutbah tidak boleh bicara ya. Nah, makanya di sini harus dibuat kalimat larangan ya di sini. Ya, perubahannya menjadi ya Sufyan la tatakallam 'indal khutbah. Wahai Sufyan, jangan bercakap-cakap ketika khutbah. Nah, itu ya. Jadi di sini asalnya Sufyanu yatakallamu 'indal khutbah. Nah, Sufyan bercakap-cakap ketika khutbah. Di sini diawali ya. Kenapa diawali ya? Nah, karena orangnya kan mudzakkar ya. Tapi ketika berubah menjadi kalimat larangan, maka ya, karena tadi la kan hanya dipakai untuk orang kedua ya. Orang kedua itu tandanya semuanya diawali tak. Nah, ini ya. Jadi asalnya ya takallamu, di sini ketika berubah menjadi kalimat larangan diawali tak menjadi tatakallamu ya. Nah, karena di depannya ada la anahiyah, maka tandanya sukun, huruf terakhir disukun ya. Jadi Sufyanu yatakallamu 'indal khutbah dirubah menjadi kalimat larangan, berubah menjadi ya Sufyan la tatakallam 'indal khutbah. Wahai Sufyan, jangan kamu bercakap-cakap ketika khutbah ya. Oke. Kalimat berikutnya ya di sini silahkan semuanya diperhatikan ya. Yang pertama, Lutfi yal'abu fisyari'i. Lutfi yal'abu fisyari'i. Lutfi bermain di jalan raya. Nah, makanya kalimat ini harus dirubah menjadi kalimat larangan ya. Nah, silahkan dirubah sesuai yang ibu contohkan ya. Oke. Yang kedua, Khadijatu takhruju fil laili.
Khadijatu takhruju fil laili. Khadijah keluar pada malam hari. Nah, makanya di sini harus dirubah menjadi kalimat larangan ya. Oke. Yang ketiga, at-talamidu yaqra'una 'inda darsi. Ya. At-talamidu yaqra'una 'inda darsi. Murid-murid membaca. Nah, maksudnya di sini membaca selain pelajaran ya, ketika pelajaran. Nah, ini ya. Oke. Sekarang yang keempat, at-tilmidhu yadhabu ilal maktabati al-an. Ya. At-tilmidhu yadhabu ilal maktabati al-an. Ya. Nah, sini ya. Jadi nomor 3 dan 4 sama ya. Dibuat kalimat larangan ya. Jadi yang nomor 3 ini jangan kamu membaca ketika pelajaran. Nah, itu ya. Apalagi membaca yang lain ya. Kemudian yang nomor 4, murid itu pergi ke perpustakaan sekarang ya, karena masih pelajaran ya. Nah, jadi harus dirubah menjadi kalimat larangan. Nah, itu ya. Oke, peserta didik sekalian, kita lanjutkan ya. Sekarang latihan untuk yang lam. Nah, yang pertama ya, Ibu kasih contoh di sini. Yaktubu thalibu ad-darsa. Ya, jadi siswa itu menulis pelajaran. Nah, ternyata belum. Nah, makanya dirubah menjadi kalimat di sini yang menggunakan lam. Lam yaktub thalibu ad-darsa. Siswa itu belum menulis pelajaran. Itu ya. Nah, sekarang kalimat selanjutnya, nah ini silakan diubah ya menggunakan lam. Ya. Ahmad wa Lutfi yal'abanil qurrah. Nah, Ahmad dan Lutfi bermain bola. Nah, ini dirubah kalimat ini menggunakan lam ya, tidak atau belum. Ya. Nomor 2, Hamidah takhruju minal fasli. Hamidah keluar dari kelas. Ini ya. Kemudian nomor 3, at-talamidu yadrusunal lughatal arabiyyah. Nah, ternyata belum. Nah, at-talamidu yadrusunal lughatal arabiyyah. Ya, murid-murid belajar bahasa Arab, ternyata belum. Ya, berarti menggunakan lam dalam kalimat perubahannya ya. Nomor 4, at-thalibu yashtari al-kitab. Ya, siswa itu membeli buku. Ini diubah menggunakan lam. Ya. Oke, peserta didik sekalian ya, demikian tadi ya. Nah, untuk tugas berikutnya kalian bisa melihat atau mengunduhnya di ini ya. Jadi di e-learning madrasah yang beralamat di sini ya, masih ingat semua ya. E-learning mtsn 8ngawi.sch.id ya, Ibu ulangi. Jadi alamatnya e-learning.mtsn8ngawi.sch.id ya. Baiklah peserta didik sekalian, demikian tadi materi la an-nahiyah dan lam dalam kalimat. Untuk materi selanjutnya bisa kalian ikuti pada pertemuan yang akan datang. Baik, mutaakhir bikirah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.